Baik, terima kasih teman-teman media. Kita akan ngobrol langsung dengan teman-teman cast dan filmmaker ke produser kita Pak Sunil. Pak Sunil, dengan sebelumnya sukses bersama dengan Anda Ibu Tidak Menikah Dengan Ayah, dan juga di film Lebaran kemarin ada Tunggu Aku Sukses Nanti. Kali ini Rapi Film kembali hadir dengan yang lain, Boleh Hilang Asal Kau Jangan. Pak, boleh ceritakan ke teman-teman media bagaimana cerita ini akhirnya bisa lahir, Pak? Silakan. Ya, terima kasih teman-teman media semua sudah hadir. Awalnya cerita ini saya kepikir karena waktu Anda Ibu kan lebih banyak perspektif ayah yang sebagai loser, terus kita bikin Tunggu Aku Sukses lebih ke pekerja, gimana anak muda yang mau kerja dan struggle. Nah kalau di sini saya kepikir tuh pengen bikin film yang lebih ke pandangan ibu dan bekerja sama dengan Alim Studio di project ini untuk dapat konsep yang dynamic keluarga yang hancur pas ada masalah di karakter utama. Ya, jadi melengkapi ya Pak, sebelumnya ada ke ayah, kemudian ke milenial pekerja, dan sekarang dari sudut pandangnya ibu seperti apa di dalam keluarga. Pak Sunil, terima kasih. Kita ke Mas Alim Studio. Mas Alim, pada saat dipercaya untuk bekerja sama kembali dengan Rapi Films melalui film ini, gimana Mas akhirnya proses pengembangannya dan juga apa yang terjadi di masyarakat melihat tema dari film ini? Silakan. Oke, pertama terima kasih, selamat siang rekan-rekan wartawan dan media. Selamat siang. Terima kasih juga kepada Pak Sunil dan rekan-rekan cast. Saya juga baru lihat trailernya. Ya berawal dari Pak Sunil suka ngajak saya brainstorm, makan siang, terus kita ngobrol-ngobrol soal keluarga, apa sih yang kita gelisahkan dan segala macam. Kemudian ya ketika kita berdua ayah juga suami, Pak Sunil juga ayah dan suami ya Pak ya? Ya kan? Jadi terus kita kayak ngerasa ya ada ketakutan soal masalah menua, kemudian nanti ada banyak sakit dan lain-lain. Kemudian apa sih yang kita takutkan gitu dalam kehidupan keluarga. Dan kita ngerasa bahwa kayaknya peran seorang ibu tuh, kalau bapak tuh suka diprotes, suka lupa ya, ulang tahun anak aja kita dibilang lupa, ulang tahun pernikahan kita lupa gitu kadang. Jadi kayak, tapi yang selalu ingat segala suatu hal tuh di rumah adalah ibu gitu. Tiba-tiba saya sama Pak Sunil juga merasakan sebagai seorang anak yang punya ibu yang biasa pasti dia akan selalu menjaga, mengenang segala hal dalam berbagai macam event, ya ibu yang paling ingat gitu. Nah dari situ kemudian kita ngerasa bahwa gimana kalau seandainya seorang penjaga memori, seorang yang amat sangat diandalkan untuk mengenang segala sesuatunya yang tiba-tiba dia kehilangan ingatannya, betapa jejak-jejak kalau dalam kehidupan negara tuh sejarawannya tiba-tiba gitu. Jadi kita udah kehilangan jejak lahirnya bangsa ini. Nah ini kalau dalam sebuah keluarga, wah rasanya akan seperti apa ya gitu, pasti akan chaos banget gitu loh. Jadi perasaan itu kemudian saya dan Pak Sunil ngerasa bahwa ini kayak menarik untuk kita kembangkan jadi sebuah cerita sih. Gitu. Yes, dari situlah nanti kita akan lihat bagaimana support keluarga bermain dinamikanya di dalam film Ya, ini ya Mas Alim ya. Betul. Siap, tepuk tangan untuk Mas Alim Studio dan Pak Sunil. Terima kasih untuk jawabannya para filmmaker. Sekarang kita ke teman-teman cast. Ada Jordan Omar. Halo. Jordan Omar berperan sebagai Carlo. Nah, ini tanpa spoiler ke kakak-kakak media yang ada di sini, boleh ceritakan karakter kamu seperti apa dan gimana kamu mengeksplorasi karakter ini, Jordan Omar, silahkan. Oke, selamat siang semuanya. Oke, jadi Carlo ini adalah anak bungsu dari keluarga Ibu Yuke. Dia itu punya hobi main skateboard. Nah, dan dia itu perlu perhatian lebih dari keluarganya karena dia memiliki kondisi kesehatan. Nah, walaupun begitu, ia tetap harus mengerti kondisi keluarganya yang terkena musibah, ibu yang hilang ingatan, dan sebagainya. Nah, kalau gimana aku mendalami karakter ini, aku alhamdulillah cukup mudah ya, karena ada omku. Enggak gitu maksud. Karena aku cukup mirip dengan karakter ini, karena karakter ini yang ekspresif, dia suka berkegiatan. Dan aku juga ada omku yang bisa menjelaskan dengan baik bagaimana karakternya. Kita sama-sama dalami background story-nya seperti apa, penyakit apa yang dia miliki. Dan aku juga cari lebih dalam gitu. Yes, tepuk tangan loh.
bermain bersama dengan kakak-kakak yang ada di sini kan kamu cast paling muda nih. Yang lain kakak sama kakak-kakak gimana pada saat proses produksi dan syutingnya bersama kakak-kakak di sini? Seru banget sih, walaupun awalnya malu-malu ya. Tapi waktu kenalan seru, kita main bareng, kita main kartu, kita main apa aja banyak ya. Ya kita bondingnya seru ya, bahkan sama ayah ibu. Kita sendiri juga bahkan punya WhatsApp keluarga. Wah, sampai sekarang masih ada ya. Keluarga Pepaya. Nama keluarganya keluarga Pepaya. Tiap anggota keluarga punya sayur tersendiri. Oh itu, jadi sampai sekarang bonding keluarga masih bertahan ya. Wah, mau jelasin dong coba Ayo gimana? apa inget gak? Terong. Kayak terong. Terus, terong. terus, Kakeknya. Kakeknya apa ya? Aku lupa. Wortel nggak sih? Wortel. Wortel. Kalau Kak Kesha sawi putih. Kenapa sawi? Coba jelasin. coba jelasin. Karena kalau Kak Kesha itu kayak kadang-kadang lemah. Darah gitu. Dari sawi putih ya. Kalau ibu apa ya? Red pepper ya. Red Red pepper pepper. tuh pedes. Oh, kalau kamu apa kamu? Aku apa ya waktu itu? Brokoli. Tepuk tangan dong buat Joran Omar. Keren banget, kita nggak sabar lihat Carlos seperti apa di film ini. Thank you. Selanjutnya kita punya Sofia Siren. Hai Sofia sebagai Kenya. Kita pengen tahu juga nih dan kenal lebih lanjut dengan Kenya, karakternya seperti apa sih dan gimana kamu memerankan karena di sini sebagai anak tengah nih. Silakan Sofia. Pertama-tama aku mau bilang makasih kepada rekan media yang udah menyempatkan waktunya kesini ketemu sama kita. Jadi aku berperan sebagai Kenya, si anak tengah yang sayang banget sama keluarga, selalu ada buat keluarganya. Terus dia tuh pintar banget di sekolah, terus di keluarga juga dia yang paling pintar. Nah karena itu dia tuh ngerasa kalau dia dilihat itu cuman karena kepintarannya itu, dan dia nggak mau. Makanya di film ini salah satu journey-nya Kenya itu selain menghadapi masalah keluarga, dia juga somewhat nyari jati diri gitu. Dan aku ngerasa kalau karakter Kenya ini mungkin bisa relate sama teman-teman seumuran Kenya yang dapat academic pressure dari sekolah ataupun dari diri sendiri. Jadi di film ini tuh ada satu momen di mana Kenya tuh jadi dilema antara dia harus pilih diri sendiri termasuk masa depannya atau keluarganya gitu. Wow. Karena itu banyak terjadi di usia Iya. kamu ya dengan teman-teman remaja yang di Betul. in real life gitu ya. Iya, Ada iya. challenge sendiri nggak buat kamu memerankan karakter yang dinamikanya kan banyak ternyata nih layer dari Kenya. Kesulitan pasti ada ya, karena ya Kenya kan Kenya, aku ya aku. Salah satu kesulitan yang paling berasa di aku karena aku sendiri punya beberapa kesamaan sama Kenya, yaitu kita sama-sama sayang sama keluarga, deket sama keluarga, terus punya adik, punya kakak. Jadi hal-hal yang aku alamin di kehidupan sendiri tuh suka aku jadiin contoh yang kejadian di kehidupannya Kenya juga gitu. Salah satu challenge-nya mungkin karena aku punya kakak yang nggak seumuran sih, beda setahun sama aku, dan kita itu akur banget, kita jarang banget berantem, hampir nggak pernah. Sedangkan kalau Kenya sama Kak Kesha tuh harus berantem kan di film ini, jadi rasa marah ke kakak itu menurut aku asing gitu. Jadi aku harus lebih explore soal itu dan masalah yang dia hadapin sama keluarganya, termasuk penyakit ibunya juga amit-amit nggak kejadian di aku. betul, Jadi betul. aku harus explore itu gitu. Yes, dan luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi untuk Sofia Siren.